kita coba untuk membandingkan dua jawaban yang akan kita berikan pada diri kita saat ini serta pada diri kita saat 10 hingga 15 tahun ke belakang atau waktu kita masih anak-anak. Dengan sebuah pertanyaan, kamu mau jadi apa di masa depan? Hal ini saya coba jawab ketika saya sudah berusia 23 tahun. Dan saya harus mencoba menjawab pertanyaan ini dengan waktu yang cukup lama. Karena saya harus kemudian mengulang kembali memori-memori yang pernah terjadi, yang pernah saya lakukan selama 23 tahun ke belakang. Namun, dengan nada cukup realistis, saya justru menjawab, ya, gak ada yang tahu sih hidup kayak gimana, jadi jalanin aja dulu. Kira-kira seperti itu jawaban. Tapi cukup berbeda ketika saya menanyakan pertanyaan ini pada saya yang masih usia 3, atau saya bilang masih kelas 3 SD. Hal yang cukup unik juga saya langsung temukan ketika saya coba menanyakan pertanyaan ini pada sepupu saya, seorang perempuan yang masih berusia 7 tahun. Saya tanya kepadanya, kamu mau jadi apa di masa depan? Berbeda dengan saya, dia mampu menjawab pertanyaan ini dengan sangat cepat dan tegas. Jawabannya sederhana, tapi begitu mengetuk hati saya. Dia bilang, saya ingin jadi Elsa di Frozen. Ya, dia bilang, dia ingin jadi Elsa. Lalu saya bilang, dia pengen jadi princess ya. Tapi hal yang kemudian membentuk saya dan kemudian membuat saya semakin tertegun adalah jawaban. Enggak, aku pengen pakai kekuatanku buat melindungi orang-orang yang ada di sini. Seorang anak 7 tahun bercita-cita menjadi Elsa. Dan dia tidak berbicara tentang dirinya sendiri, tapi dia berbicara tentang orang lain. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, saya Manik Margana Mahendra. Mungkin sudah ada beberapa dari teman-teman yang tahu saya. Agak pede aja ya. Atau bahkan mungkin ada yang tidak tahu sama sekali siapa itu Manik Margana Mahendra. Namun saya buat sederhana teman-teman. Beberapa waktu yang lalu ada sebuah titel yang akhirnya diberikan kepada saya, bahwa Manik adalah seorang demonstran, bahwa Manik adalah seorang aktivis. Hobinya demonstrasi, hobinya teriak-teriak dan menyalahkan orang lain. Kira-kira seperti itu titel yang diberikan kepada saya. Namun hari ini saya nggak mau bahas pemerintah yang nggak ada habisnya yang dibahas. Saya ingin bicara tentang suatu hal yang lebih cukup berbeda. Saya ingin mengenalkan kepada teman-teman semua, kalau kita berbicara masa depan, maka menurut saya ada baiknya kita harus berbicara dengan masa lalu. Dan saya akan memperkenalkan teman-teman saya di masa lalu ketika saya masih di usia sekolah dasar. Dan mereka adalah orang-orang yang sangat-sangat loyal kepada saya, bahkan hingga detik ini. Siapa teman-teman saya? Perkenalkan, saya punya Taichi dan Agumon. Saya punya Yamato dan Gabumon. Saya punya Sora dan Biyomon. Saya punya Koshiro dan Tentomon. Saya punya Mimi dan Palmon. Saya punya Jo dan Gomamon. Saya punya Takeru dan Patamon. Saya punya Hikari. So sorry guys, biasanya pakai tolak. Oke, saya lanjut ya ceritanya. Jadi satu lagi adalah Hikari dan Teomon. Mereka semua, mungkin ada yang tahu di antara teman-teman semua. Ada yang ikut Digimon? Oke, kita berarti temenan ya waktu dulu.
Ya, mereka semua adalah sahabat saya waktu saat masih kecil. Kenapa saya bilang demikian? Karena mereka lah yang sebenarnya mengajarkan saya bahwa untuk mencapai masa depan, kita harus bersiap-siap dari sekarang. Kedelapan anak-anak terpilih ini adalah orang-orang yang menemani hidup saya setiap pagi, bangun pagi, di hari-hari weekend seperti ini. Saya nggak pergi ke kampus waktu dulu, tapi saya langsung bangun dari kasur, pergi ke depan televisi, kemudian saya menonton untuk melihat Tai Chi dan Agumon berevolusi. Serius, itu yang saya tunggu setiap hari. Sebuah evolusi dan perubahan besar dari setiap Digimon yang ada. Mengapa saya membawa teman-teman saya ini pada teman-teman semua? Karena kita melihat bahwa masa depan sebenarnya adalah suatu hal yang sederhana. Masa depan adalah sebuah perubahan. Mengapa saya katakan demikian? Karena kita sama-sama tahu bahwa dulu mungkin kita lebih sering melihat televisi, tapi saat ini mungkin kita lebih sering melihat YouTube, mendengarkan Spotify dan lain-lain. Dulu mungkin kalau teman-teman pergi ke warnet, pasti teman-teman ingat video cover MP3 yang ada di dalamnya. Seorang tokoh OB, kalau teman-teman download. Tapi kita tidak lagi mendengar dari sana. Kita punya Spotify dan yang lain-lain. Dan inilah yang terjadi. Inilah tentang masa depan itu sendiri. Apa yang saya kagumi dari para teman-teman saya dan sahabat-sahabat saya ketika saya masih kecil dulu adalah ketika mereka harus berhadapan dengan masa-masa yang sulit, ketika mereka harus berhadapan dengan monster-monster yang sulit untuk dilawan, bahkan sulit untuk ditaklukkan, mereka tidak pernah lelah untuk mencapai titik dan versi terbaik mereka. Saya ingat betul ketika Tai Chi beserta Digi Destiny atau anak-anak terpilih lainnya, mereka terdesak oleh Digimon, oleh Shellmon saat itu. Kalau ada yang ingat, saat itu di pantai, kemudian anak-anak terpilih ini kesulitan karena mereka baru mengerti siapa ini Digimon, apa Digimon, dan apa yang bisa mereka lakukan. Tapi kemudian Tai Chi dengan crush of courage atau crush keberaniannya kemudian mencoba untuk melawan monster tersebut. Hingga akhirnya di titik-titik mereka tersudut, Agumon berubah dan berevolusi menjadi Greymon. Ya, dan benar saja Greymon berhasil mengalahkan Shellmon saat itu. Dan hal ini terus terjadi teman-teman semua. Apa yang kemudian membuat saya ingin selalu menonton Digimon adalah saya ingin menantikan versi terbaik dari Agumon, Gabumon, Biyomon, Tentomon, dan teman-teman Digimon lainnya. Setiap kali saya menonton, saya selalu mengingat bahwa mereka selalu menghadapi masa-masa krisis yang bahkan sangat sulit untuk bisa dihadapi. Tapi akhirnya mereka terus berevolusi, mereka terus berubah, terus menjadi versi terbaik. Agumon berubah menjadi Greymon. Dan kalau teman-teman semua ingat, ada sebuah lagu yang kemudian mengingatkan kita dan membuat saya semangat. Saya bukan ibu, tapi saya sangat respect orang-orang karena saya tertarik dengan bagaimana cara mereka menceritakannya. Namun teman-teman semua, jika saya bisa jujur, hal yang selalu membuat teman-teman di sekeliling saya merasa, kenapa sih Manik? Lu terlalu optimistik orangnya. Kenapa sih Manik? Cita-cita lu ketinggian. Dan saya selalu disudutkan karena saya punya visi yang terlalu besar katanya. Tapi tahu atau tidak teman-teman semua, lagu itu dan setiap kali terjadi sebuah perubahan dari Digimon-Digimon itu, mereka lah yang mengingatkan saya bahwa selalu ada harapan. Selalu ada harapan.
Setidaknya itu yang diajarkan oleh Takeru dan Patamon. Dia adalah anak paling bungsu di antara Digidestined yang lain. Jika teman-teman ingat peristiwa ketika ada Devimon, semua teman-teman Digimon yang lain tidak mampu berubah dan berevolusi, bahkan kalah. Tapi yang mengingatkan saya bahwa Takeru dengan Crush of Hope atau Crush harapan di detik-detik terakhir, Patamon yang tidak pernah berubah di antara Digimon-Digimon yang lain justru menjadi satu-satunya harapan di antara anak-anak terpilih, hingga akhirnya dia berubah menjadi Angemon. Dan Angemon dengan kekuatannya mampu mengalahkan Devimon pada saat itu. Dan teman-teman tahu, akhirnya mereka berhasil keluar dari sebuah permasalahan Pulau Island, Fire Island, dan mereka melanjutkan perjalanan mereka menjadi jauh lebih besar lagi. Dan apa yang terjadi setelah itu semua? Mereka terus berubah. Agumon berubah menjadi Greymon. Greymon kemudian berubah menjadi Metal Greymon. Bahkan di akhir, Metal Greymon menjadi War Greymon. Dan semua perubahan-perubahan ini mengajarkan saya bahwa benar, bahwa masa depan sebenarnya sudah memang hadir dan siap untuk menantang kita semua. Dan itu yang terjadi pada sahabat-sahabat saya. Itu yang terjadi pada anak-anak yang usianya masih 6 hingga 7 tahun, dengan imajinasinya yang begitu liar, dengan keberaniannya, dengan kepercayaannya pada sebuah harapan, mereka bisa terus hidup hingga detik ini. Setidaknya hal-hal itulah yang membuat saya juga tetap hidup hingga detik ini. Beralih dari sahabat-sahabat saya ingin menceritakan salah satu orang juga yang kemudian menjadi sahabat saya. Dia seperti Agumon. Ketika ada di titik-titik terendahnya, dia bisa terus berubah. Saya ingat betul, waktu dulu saya harus berpuasa dengan satu keluarga. Dan ini adalah detik-detik tersulit bagi saya menurut saya, karena saya waktu itu masih kelas 6 SD. Hal yang saya ingat, kita harus berbagi satu mangkuk sop buah untuk buka puasa dengan 5 orang anggota keluarga saya ada di rumah. Satu mangkuk. Dan saya tidak bisa lagi membeli yang lain, karena saya tidak punya uang. Namun hal itu mengajarkan saya dalam detik-detik kesulitan selalu ada harapan bagi saya untuk terus melanjutkan hidup, untuk terus berpuasa, untuk terus beribadah, untuk terus melanjutkan hidup saya, karena saya percaya bahwa ada harapan di sana. Saya juga ingat betul, jika teman-teman tahu, setiap pergi ke sekolah saya harus gambling. Karena saya harus selalu menyisahkan uang saya agar saya bisa naik angkutan kota, naik ojek, supaya setidaknya saya bisa sampai di sekolah. Hingga satu hari, di titik itu, saya tidak memiliki uang sama sekali. Dan saya tidak bisa minta pada orang tua saya, karena memang mereka tidak memilikinya. Tapi saya percaya pada satu titik, bagaimanapun kondisinya, saya harus sekolah. Dan saya percaya besok selalu ada harapan untuk saya bisa pergi ke sekolah. Saya terbangun pagi-pagi saat itu. Entah bagaimana caranya, teman saya lewat depan rumah saya sambil membawa motor. Dan dia mengajak saya, "Nick, mau pergi sekolah bareng?" Benar. Ternyata ada harapan yang membuat saya untuk bisa pergi ke sekolah tanpa harus berpikir lagi. Dan setidaknya pengalaman-pengalaman itulah yang membawa saya hingga detik ini. Saya sempat berada pada satu masa
pada titik terendah bagi diri saya sendiri. Pasca momen ketika teman-teman mungkin mengetahui bahwa titel yang diberikan kepada saya adalah seorang demonstran, seorang aktivis, dan lain-lain. Namun kemudian, ternyata saya ada dalam sebuah kesulitan. Saya harus hidup dalam ekspektasi orang lain tentang hidup saya. Banyak ekspektasi yang kemudian diberikan kepada saya, hingga akhirnya saya tidak mampu lagi menahannya. Saya melihat bahwa setiap ada perkembangan, setiap ada perubahan, saya harus selalu melaluinya. Dari masa-masa terendah saya hingga detik ini, akhirnya saya menemukan bahwa ternyata meskipun saya rasa mudah menghadapinya, saya rasa ya dulu saya pernah gak bisa pergi sekolah, dulu saya pernah gak bisa buka puasa, tapi saya masih hidup hingga detik ini. Ternyata itulah yang diajarkan oleh Tai Chi dan Agumon kepada saya. Masalah kita berubah, semakin lama semakin sulit untuk dihadapi, semakin lama semakin besar, semakin lama semakin menakutkan. Dan itulah yang saya hadapi. Hingga akhirnya saya menyimpulkan bahwa ternyata bukan masalahnya yang semakin mudah untuk dihadapi, tapi saya yang menjadi lebih kuat. Ternyata Agumon mampu mengalahkan musuh-musuhnya karena dia terus berevolusi. Ternyata saya mampu hidup hingga detik ini karena saya telah berevolusi menjadi versi terbaik dari saya sendiri hingga detik ini. Dan begitulah saya memandang sebuah masa depan. Karena jika kita berbicara tentang masa depan, kita berbicara tentang future, maka kita berbicara tentang memori-memori yang kemudian masuk dan tersinkronisasi di dalam otak kita, hingga akhirnya mampu membentuk sebuah picture atau gambaran tentang masa depan yang ingin kita capai. Setidaknya itulah yang membuat saya tetap berdiri hingga detik ini. Masalah-masalah itulah yang kemudian menjadi sebuah memori bagi saya, dan ternyata saya mampu melampauinya. Manik artinya adalah mutiara dalam bahasa Sanskerta. Dan saya tidak akan membiarkan siapapun mendikte masa depan saya. Karena saya yakin masa depan saya terlalu berharga untuk saya sendiri. Dan kita patut untuk memperjuangkannya. Kita patut untuk memperjuangkan masa depan kita. Dan itulah yang saya pelajari. Hingga saya benar-benar sadar bahwa Agumon sebenarnya tidak berpisah dari Tai Chi. Hingga saya sadar bahwa diri saya yang tadi saya kagumi sebenarnya tidak berpisah dari saya. Dia adalah diri saya sendiri. Imajinasi yang liar, imajinasi anak-anak pada saat kita masih tidak anak-anak dulu, adalah bagian dari kita yang harus kita pertahankan. Karena jika kemudian kita kembali lagi bertanya tentang bagaimana kalian berimajinasi tentang masa depan kalian, maka tanyakanlah pada versi anak-anak dari diri kalian sendiri. Tapi kemudian ketika kalian ditanya bagaimana cara kalian menghadapi dan menantang masa depan, maka berikanlah pada versi terbaik kalian hari ini. Dan itulah yang dilakukan oleh Tai Chi dan Agumon, serta saya dengan diri saya sendiri. Maka teman-teman semua, jika kemudian saya ditantang dengan sebuah term, how do you imagine the future? I'm so sorry, I can't imagine my future, because
I am the future itself.